Selamat datang ke ibadah raya online Gereja Bahasa Malaysia di UMC. Salam damai buat para jemaat semua. Para jemaat, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari saya ingin ajak kita untuk membaca dalam Mazmur bab ke-16 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Mari kita baca. Aku senantiasa menurut panduan Tuhan, Dia ada di sisi kananku, aku tidak akan goyah. Maka hatiku bersukacita dan lidahku bergembira. Jasadku juga akan tenteram dan dalam harapan. Kerana Engkau tidak akan meninggalkan rohku di dalam maut, dan Engkau tidak akan membiarkan orang suci-Mu rebut. Engkau akan menunjukkan aku jalan hidup. Di hadirat-Mu sepenuh bahagia dirasai. Di tangan kanan-Mu nikmat dikecapi selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berterima kasih kepada Engkau dengan nafas yang baru telah Kau berikan, dengan kehidupan yang baru telah Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bersukacita karena kami dapat beribadah bersama-sama walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin serahkan kebaktian ke tangan Engkau ya Tuhan. Kami ingin serahkan Tuhan tim music Tuhan, tim worship ke tangan Engkau ya Tuhan. Setiap pribadi yang melayani Engkau pada hari ini ya Tuhan, Engkau akan berkati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Kau berkati tim pujian penyembahan dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami setiap lagu yang akan diangkat Tuhan, kiranya itu akan menyenangkan hati Engkau. Dan bagi tim yang bermain musik Tuhan, kiranya Engkau akan menambahkan talenta pada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin serahkan Pastor Eddie yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau pakai guna dia ya Tuhan. Setiap firman yang akan dilafazkan Tuhan, setiap ayat yang akan dikatakan Tuhan, itu datang dari Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, untuk para jemaat yang kehausan untuk dilayani oleh Engkau Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau akan melawati setiap rumah-rumah yang ada ya Tuhan, dan akan Kau penuhi ruangan itu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian kami pada hari ini, kami ingin serahkan dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembah-Mu.
risau kita sama katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembah-Mu, syurga bumi menyembah-Mu, syurga bumi menyembah-Mu. Oh, Engkau kudus Tuhan, Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang dipuji, Engkaulah yang ditinggikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembah-Mu, syurga bumi menyembah-Mu, syurga bumi menyembah-Mu. Hai, Shalom. Selamat pagi. Anda sehat yang di rumah? Anda tetap bersukacita untuk Tuhan kita pada pagi ini? Kalau Anda katakan sehat ataupun bersukacita, katakan amin. Amin. Alright, sama-sama kita katakan sukacita syurga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita nyata penuhiku. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amen. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku.
hidupku hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Sama-sama nyanyikan, inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sembah harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, hanya Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sembah harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, padamu ku berserah, Yesus sembah harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Bahan doa yang pertama, kita akan berdoa khusus bagi negeri Selangor. Kita berdoa agar Tuhan memutuskan rantaian COVID di negeri ini, dan kita berdoa diberikan kekuatan dan hikmat khusus bagi pekerja barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk membendung wabah ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi ya Tuhan, kami ingin serahkan negeri Selangor ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya dalam nama Yesus Tuhan akan diputuskan Tuhan rantaian COVID-19 ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan hikmat untuk setiap barisan hadapan yang bekerja bertungkus lumus Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memulihkan Tuhan, kiranya Engkau campur tangan Engkau Tuhan akan berserta dengan setiap orang yang ada di negeri Selangor ya Bapa. Dan Tuhan, kami mohon ya Bapa untuk negeri-negeri yang lain juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan khusus bagi yang bekerja di barisan hadapannya Tuhan. Kiranya tangan-Mu, kiranya sayap-Mu menutup bungkus setiap barisan hadapannya Tuhan yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami ingin mengangkat Tuhan untuk bahan doa kedua ya Tuhan, untuk negara Thailand ya Tuhan. Kami berdoa kiranya ada keamanan di negara ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk pemimpin monarki yang berlaku di ibu kota ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan khusus bagi masyarakat yang ada di Thailand ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan sebelum mereka melakukan protes ya Tuhan. Dan Tuhan, khusus bagi kerajaan mereka juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan campur tangan Engkau akan berserta dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin serahkan kedua-dua bahan doa ini dalam tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat datang ke ibadah raya online Gereja Bahasa Malaysia DUMC. Saya sangat bersuka cita kerana dapat bersama dengan anda pada hari ini. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, saya sangat bersyukur kerana kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun di alam maya. Saudara dan saudari, terima kasih kerana beserta dengan kami. Dan bagi yang pertama kali menyertai ibadah raya online kita pada hari ini, saya ingin menjemput anda untuk meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen. Dalam masa yang sama, saya menjemput anda untuk mengisikan borang pertama kali anda mengikuti di sini. Anda boleh lihat di ruangan komen yang admin kami akan letakkan sebentar nanti, dan anda boleh isi borang tersebut. Sekarang masa untuk memberi. Bagi yang ada berada di rumah, anda boleh melakukan transaksi talian dalam akaun Gereja DUMC seperti yang tertera di atas skrin anda. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi ya Tuhan, kami ingin serahkan Tuhan setiap keuangan yang telah Kau berkati pada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin memberi sedikit untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-Mu yang memberi dengan sukacita Tuhan. Kiranya Engkau akan melipatkan kali ganda keuangan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, bagi yang tengah mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dengan rezeki yang baru Tuhan. Dan mereka akan memberi dengan sukacita untuk kerajaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mempersembahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Allah mengasihi orang memberi dengan gembira. Selamat memberi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Salam, salam sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam ibadah hari ini. Saya percaya saudara dan saudari berada dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita baik. Hari ini saudara dan saudari, kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 11 ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini.
yang saya tajukkan firman Tuhan hari ini yaitu datanglah kepadaku ataupun marilah ke sisiku. Come unto me. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Sebab kukku serba mudah dan bebanku pun ringan. Mari kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami dapat mendengar firman-Mu. Berbicaralah dimanapun kami berada, dalam situasi apa sekalipun kami. Biarlah rema firman Tuhan hari ini menjadi bahagian. Biarlah firman Tuhan hari ini menyegarkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jawaban bagi setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, mengubah keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya ingin mau sampaikan di dalam siri khotbah hari ini, ide besarnya adalah pada hari ini saudara, kita banyak mendengar suara-suara yang menjemput kita, yang memanggil kita. Adakah Anda mengenal setiap suara ataupun jemputan-jemputan yang memanggil Anda hari ini? Adalah sangat bahaya jika Anda tidak mengenal suara-suara yang sedang memanggilmu. Di dalam siri khotbah mencari ketenangan jiwa, finding rest for your soul, hari ini kita akan belajar mengenai siapakah yang memanggil kita. Kita akan belajar proses untuk menerima jemputan ini, dan akhirnya bagaimana kita betul-betul sampai kepada Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasih, ingat bahwa ada seorang pribadi yang sedang memanggil kita, yang sedang menjemput kita, yang berkata, datanglah kepadaku, marilah ke sisiku, come unto me. Saya membahagikan khotbah hari ini, perkongsian hari ini dalam 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah siapa yang memanggil. Siapa yang memanggilmu? Who is calling? Nah, di dalam bahagian ini saudara, saya akan kongsikan bahwa ada 4 pribadi yang sedang memanggil kita. Ada 4 pribadi yang sedang menjemput kita. Nah, pertama saudara, yaitu Sang Gembala memanggilmu. Sang Gembala yang baik sedang memanggilmu. Mari kita lihat di dalam Yohanes bab yang 10 ayat yang ketiga. Penjaga kandang membuka pintu untuknya, dan kawanan domba itu mendengar suaranya. Dia memanggil nama setiap dombanya. Gembala itu pun memimpin domba-domba itu keluar. Haleluya saudara. Sang Gembala yang baik sedang memanggil kita. Dia sedang menjemput kita. Kita melihat dalam ayat ini bahwa Yesus yang digambarkan sebagai gembala yang baik, dia sedang memanggil nama setiap dombanya. Kita adalah ibarat domba-domba ataupun kawanan domba yang dijaga, yang dipelihara oleh Sang Gembala yang baik. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, manusia adalah seperti kawanan domba yang hidup di padang yang luas. Keselamatan dan kebajikan domba sangat bergantung kepada gembalanya. Setiap hari kawanan domba dibawa ke padang rumput, ke air, ke sungai, dan kehidupan mereka juga terdedah dengan ancaman binatang-binatang buas seperti serigala, singa, beruang, dan lain-lain. Domba ini ataupun kawanan domba ini defenseless. Maksudnya tidak mampu
mempertahankan diri terhadap musuh. Bahkan domba ini juga mudah tersesat, mudah terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Beginilah bayangan kehidupan kita, beginilah gambaran kehidupan kita di dunia ini. Maka justru itu saudara, kita perlukan gembala yang memimpin kita, membawa kita kepada padang rumput yang hijau, membawa kita kepada air yang tenang, bahkan melindungi kita, menjaga kita daripada musuh-musuh, binatang-binatang buas, bahkan memelihara kita, memimpin kita supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan hidup kita. Saudara dan saudari, who is calling you? Pribadi yang pertama yang sedang memanggil saya dan Anda adalah Sang Gembala yang baik. Mungkin saudara Anda sedang dalam keadaan sesat hari ini, hilang arah, hilang fokus hidupmu. Mungkin Anda tidak tahu apa yang Anda harus lakukan. Ingat saudara, Sang Gembala yang baik sedang menjemput Anda. Come unto me, datanglah ke sisiku. Pribadi yang kedua yang sedang memanggil Anda adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta sedang memanggilmu. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya saudara. Firman itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, logos, yang bermaksud expression of a thought. Ataupun firman itu adalah kata-kata Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ingat saudara, dunia diciptakan oleh firman Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Allah, jadilah cahaya, maka terjadilah cahaya. Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan saya dan saudara dengan firman-Nya. Nah, sebagai pencipta, Dia boleh fix, Dia boleh membetulkan hidupmu yang sudah tunggang terbalik. Sebagai pencipta, Dia boleh membaik pulih hubungan yang sudah rusak. Sebagai pencipta, Dia boleh menciptakan segala sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini saudara engkau kehilangan segala sesuatu. Mungkin hari ini saudara engkau sudah tidak ada harapan lagi. Ingat, Sang Pencipta sedang memanggilmu, karena Sang Pencipta ini boleh fix, boleh membetulkan hidupmu, boleh memulihkan hidupmu. Haleluya saudara. Nah yang ketiga, pribadi yang ketiga yang sedang memanggil saya dan Anda adalah Sang Penyelamat. Haleluya. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Simon Petrus menjawab, engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, diberkatilah engkau Simon, anak Yunus, yang memberitahumu bukanlah manusia, tetapi Bapakku di sorga. Yesus Kristus adalah Mesias. Kristus bermaksud adalah Mesias ataupun penyelamat, the Savior. Saudara, saya mau bertanya kepada Anda, di manakah tempat ataupun negara yang paling selamat di dunia hari ini? Mungkin saya teruskan persoalan ini. Di mana ke negara yang paling selamat daripada COVID-19 ini? Ya. Menurut satu kajian bahwa ada beberapa negara yang selamat daripada COVID-19. Yang pertama, number one, the safest country in the world for COVID-19 ialah Switzerland. Yang kedua, Jerman, diikuti dengan Israel nomor yang ketiga. Yang keempat adalah Singapura. Yang kelima adalah Jepun. Dan banyak lagi negara-negara lain. Dan negara Malaysia adalah negara yang ke-30 selamat di dunia ini daripada COVID-19. Mereka membuat kajian ini, mereka mengambil kira bagaimana negara ini menangani masalah COVID-19. We are not too bad, negara kita Malaysia, puji Tuhan. Ya, negara kita
masih mampu menangani masalah COVID-19 dengan baik. Tetapi saudara, persoalannya, bolehkah kita lari daripada COVID-19? Bolehkah kita mencari satu tempat di dunia ini yang betul-betul selamat, yang betul-betul bebas daripada musibah masalah, bahkan daripada COVID-19 ini? Tidak ada, saudara. Walaupun dikatakan Switzerland negara yang paling selamat daripada COVID-19, tidak berarti mereka totally selamat ataupun totally safe. Tapi saudara dan saudari, tempat yang selamat di dunia ialah berada di sisi Tuhan Yesus. Haleluya. Dimanapun kita berada, saudara, apabila kita berada di dalam Yesus, apabila kita berada di pangkuan Yesus, apabila kita berada di sisi Yesus, itu adalah tempat yang paling selamat untuk kita diami di dunia ini. Haleluya, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus memanggil kita, Dia menjemput kita untuk datang ke tempat yang paling selamat, yaitu di sisi Yesus sendiri. Yang keempat, yang terakhir adalah sahabat sejati sedang memanggilmu. Dalam Yohanes 15 ayat 15 berkata, Aku tidak lagi memanggilmu hamba, kerana hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggilmu sahabat-sahabatku, karena segala perkara ku dengar daripada Bapakku telah ku beritahu kepadamu. Saudara dan saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, sahabat sejati sedang memanggil kita untuk datang kepada sisinya. Saudara, mungkin engkau berada dalam keadaan lonely. Mungkin engkau sedang berada dalam keadaan kesunyian. Mungkin engkau sudah kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin orang yang Anda harapkan untuk menjaga hidupmu, untuk bersamamu, telah meninggalkan engkau. Mungkin engkau berkata, tidak ada sahabat lagi. Saudara, ingat, sahabat sejati yaitu Yesus Kristus sedang menjemput kita, karena Dia melihat kita. Dia sudah menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dia adalah sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita, walau apapun yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasih, kita akan lihat dan kita akan masuk di dalam bahagian yang kedua, yaitu satu proses dalam perjalanan kita menuju kepada Yesus. Tadi kita sudah melihat, tadi sudah kita mengenal pasti ada 4 pribadi yang sedang menjemput kita, yang sedang memanggil kita, saudara, untuk datang ke hadiratnya, untuk datang ke pangkuannya, untuk datang ke sisinya. Nah, sekarang pula kita akan belajar bagaimana ke proses ataupun perjalanan menuju kepada Yesus. Nah, hari ini saudara, saya mengambil contoh, ada 3 pribadi yang tidak asing lagi bagi kita di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian bab yang ke-11 ayat yang ke-31. Pribadi yang pertama ini adalah Terah. Ya, Terah adalah bapak kepada Abraham. Mari kita baca ayat ini. Terah membawa Abraham anaknya Lot, anak Haran cucunya, serta Sarai menantunya, yaitu istri Abraham anaknya, keluar bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sampai di Haran, mereka pun menatap di sana. Saudara dan saudari, kita melihat cerita ini bahwa Terah adalah bapak kepada Abram, ya. Dan Allah sebenarnya sudah memanggil Terah dan keluarganya ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Terah berhenti di Haran dan menatap di sana. Mungkin karena dia sudah terlalu selesa berada di sana, dan itu yang menyebabkan dia tidak mau meneruskan perjalanan untuk ke tanah Kanaan. Saudara dan saudari, ini mungkin menjadi satu gambaran bagi orang yang sudah menerima jemputan Yesus, tetapi setelah hidupnya senang, sudah memiliki kerjaya yang baik, hidup sudah selesa, akhirnya terlupa panggilan Tuhan.
dan tidak lagi ingin meneruskan perjalanan. Bahkan di sini kita melihat saudara, Terah adalah lambang ataupun gambaran kepada seseorang yang berjalan separuh jalan. Walking halfway. Saudara dan saudari, kita sudah mendengar jemputan Tuhan Yesus untuk datang ke sisinya. Tapi kita dalam perjalanan, kita sampai di tengah jalan, tidak kesampaian. Inilah gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah melalui pribadi Abraham sendiri. Kita akan lihat ayat firman Tuhan ini di dalam Kejadian 12 ayat 4 sampai yang kelima. Maka berangkatlah Abram seperti yang Tuhan firmankan kepadanya, dan Lut turut pergi bersama-samanya. Abram berumur 75 tahun sewaktu dia meninggalkan Haran. Abram menuju tanah Kanaan dengan membawa Sarai istrinya dan Lut anak saudaranya bersama-samanya, serta segala harta benda serta kalangan yang diperoleh mereka sewaktu di Haran. Lalu tibalah mereka di tanah Kanaan. Abraham adalah gambaran orang Kristen yang berjalan sampai ke destinasinya, sampai kepada tujuan hidupnya. Di sini kita melihat saudara, bagaimana Abraham dalam bab yang ke-12, dia mendengar daripada Allah untuk meninggalkan sanak saudaranya. Maka Abraham berangkat bersama istri dan keluarganya dan pergi, dan mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini adalah gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga adalah Lot. Lot, kita lihat dalam Kejadian 13 ayat yang ke-12. Abram menatap di tanah Kanaan, sementara Lot pula menatap di kota-kota raya di dataran itu dan mendirikan kemahnya berhampiran Sodom. Nah, ketika Abraham dan Lot sampai di tanah Kanaan, disitulah mereka Abraham memberi pilihan kepada Lot, dan Lot memilih kawasan dekat Sodom. Dan pilihan Lot inilah yang menyebabkan kejatuhannya. Ya. Ketika Allah menghukum Sodom dengan api, kita tahu cerita Sodom dan Gomora. Ya. Lot dan keluarganya sebenarnya diberi pilihan ataupun diberi peluang untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Malangnya istri Lot menoleh ke belakang dan dia akhirnya menjadi tiang garam. Secara singkatnya saudara, ini adalah gambaran orang yang memilih keserodokan dunia. Dan walaupun dia sudah mendapat keselamatan, tetapi dia belum meninggalkan cara hidup lama. Dia selalu melihat ke belakang. Dan inilah gambaran orang ketiga di dalam proses perjalanan menuju kepada Yesus. Terah, dia berjalan separuh jalan, tidak sampai ke destinasi. Lot, dia sampai, hampir sampai ke tanah Kanaan, tetapi dia membuat pilihan yang salah. Dan Abraham adalah satu contoh yang luar biasa, sehingga Abraham menjadi pilihan Allah, dan daripada keturunan Abraham lah Yesus dilahirkan. Maka kita menjadi hari ini keturunan Abraham. Haleluya saudara. Karena apa? Karena Abraham memilih dan berjalan dan sampai ke destinasi. Haleluya saudara. Dan bahagian firman Tuhan yang ketiga hari ini saudara, ini adalah bahagian yang sangat praktikal, yang sangat penting, yaitu kita memastikan kita datang kepada Yesus. Itu bagaimana saya dapat pastikan saya betul-betul berjalan, bahkan sedang berjalan menuju kepada Yesus. Kita akan belajar beberapa proses bagaimana kita boleh betul-betul datang kepada Yesus. Yang pertama adalah kepekaan ataupun discernment. Di dalam kehidupan kita saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlukan kepekaan ataupun discernment.
Kepekaan adalah satu proses yang disengaja untuk menjadikan kita semakin sadar akan hadirat Tuhan dan mendengar suaranya secara pribadi dan secara korporat, secara community. Kita boleh discern, kita boleh mendengar suara Tuhan secara pribadi, dan kita juga sebagai satu gereja, sebagai tubuh Kristus juga sama-sama mendengar suara Tuhan. Kepekaan ataupun discernment melibatkan saringan dan penilaian terhadap setiap pilihan dan suara yang kita dengar. Kita hari ini saudara banyak mendengar suara. Kita banyak mendengar jemputan-jemputan. Kita banyak mendengar tawaran-tawaran. Jika kita tidak peka, jika kita tidak menyaring, jika kita tidak menilai setiap pilihan kita, jika kita tidak menilai setiap suara-suara yang kita dengar setiap hari, kita berada di digital world hari ini. Kita berada di dalam virtual world hari ini. Ya, kita banyak mendengar suara-suara daripada media sosial. Kalau kita tidak menyaring, kalau kita tidak menilai semua ini adalah sangat bahaya sekali, saudara. Justru itu kita perlukan Roh Kudus supaya membantu kita menyelami hati suara, hati nurani kita, supaya kita dapat membezakan yang benar dan yang separuh benar. Kita mungkin boleh tahu apa yang salah, saudara, tetapi apa yang menjadi sangat penting adalah yaitu membezakan yang benar daripada yang separuh benar. Saya suka dengan penjelasan C.H. Spurgeon tentang discernment. Dia katakan begini, discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Dia berkata kepekaan itu bukan mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang salah, tetapi mengetahui ataupun tahu perbedaan di antara yang benar dan yang seakan-akan benar, ataupun yang separuh benar. Saudara, yang separuh benar itu bukanlah benar, saudara. Nah, dan itulah iblis. Dia suka twist and turn. Iblis suka copycat. Iblis suka, ya, dia suka meniru dan dia suka mengubah. Nah, itu sebabnya saudara dan saudari, kita perlukan discernment untuk kita benar-benar mendengar suara Yesus memanggil kita dan terus berjalan di dalam panggilan Tuhan Yesus. Itu sangat penting. Nah, yang kedua, saudara, adalah kemahuan ataupun desire. Nah, ini berbicara tentang respon terhadap jemputan Yesus. Ya, karena jemputan Yesus itu sangat bergantung dengan motivasi hati kita yang selalu dekat dengannya. Kita selalu mendengar ataupun menyanyikan lagu ini. Inilah rinduku. Ya, apakah kerinduan kita? Adakah kita betul-betul mau dekat dengan Tuhan setiap hari? Ya. Ini sangat penting, saudara. Bagaimana kita betul-betul memastikan kita datang kepada Yesus? Ini bermula daripada kemahuan kita, desire kita, kerinduan kita, keinginan hati kita. Mungkin hari ini saudara mendengar ataupun sudah terdengar jemputan Yesus, ya, tetapi Anda boleh memilih untuk menolak ataupun tidak kisah dan tidak peduli ataupun menunda. Pilihan ada di tangan Anda. Saya ingin membawa kita melihat satu contoh, satu ibarat ataupun perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang diambil dalam Matius 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tapi saya hanya baca sampai ayat yang ke-5. Ya. Yesus bercakap lagi kepada orang ramai melalui ibarat. Dia berkata, kerajaan sorga seperti ibarat ini. Seorang raja mengadakan majelis perkawinan untuk anaknya. Raja menitahkan hamba-hambanya menjemput orang ke majelis jamuan itu, tetapi mereka enggan hadir. Kemudian raja itu menghantar lagi hamba-hambanya yang lain. Titah raja itu, katakan kepada mereka, lembu yang terbaik telah disembelih, semuanya sudah siap, datanglah ke majelis perkawinan. Tetapi orang yang diundang tidak ambil peduli, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang ke ladang, ada yang ke kedai. Anda boleh membaca ayat ini seterusnya.
Tapi ini adalah satu gambaran keadaan orang percaya, orang Kristen hari ini yang sudah mendengar jemputan Yesus berkata, "Come unto me." Jemputan Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Jemputan Yesus berkata, "Marilah ke sisiku." Tapi Anda boleh memilih untuk datang ataupun tidak. Inilah gambaran saudara dan saudari yang saya kasih, yang menentukan masa depan kita, yang menentukan sama ada kita akan mengalami breakthrough, penerobosan dalam kehidupan kita, adalah keputusan kita untuk datang kepada Yesus. Jangan kita menjadi seperti dalam ibarat ini. Mereka sudah mendapat jemputan untuk perkawinan, majelis jamuan perkawinan, di mana raja sudah mengadakan satu jamuan yang luar biasa. Tetapi bila diundang, orang yang diundang tidak peduli. Orang yang diundang sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan kerja masing-masing. Saudara, sesibuk apapun Anda hari ini, ingat, hari ini apabila Anda mendengar firman Tuhan, Yesus sedang menjemput Anda. Yesus berada di depan pintu Anda. Dia sedang mengetuk, dia sedang menjemput Anda. Come unto me. Yesus sedang menjemput Anda. Datanglah kepadaku. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita betul-betul dapat memastikan kita dapat datang sampai kepada kepangkuan Yesus adalah tentang disiplin rohani. Disiplin rohani ini sangat penting. Saya simpulkan dalam 4 perkara tentang disiplin rohani yang biasa. Yang pertama, saudara, tentang firman, tentang word. Ini sangat penting. Kita tidak boleh lari daripada firman Tuhan. Setiap hari saudara baca firman Tuhan, ya. Setiap hari saudara kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan membawa kita, akan membolehkan kita dapat mengerti dan dapat menilai apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen hari ini dia bertanya, bagaimana saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya? Persoalannya adalah bagaimana Anda tahu kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidupmu kalau engkau tidak membaca firman Tuhan. Kalau engkau hari ini mau mencari, mau menemukan rancangan Tuhan dalam hidupmu, saudara, baca firman Tuhan, baca, spend time reading the word of God daily, every day in your life. Sooner or later, cepat atau lambat, Anda pasti akan menemukan panggilan Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu. As simple as it is. Yang kedua, disiplin rohani yang kita tidak boleh lepaskan adalah worship. Kehidupan penyembahan kita itu sangat penting. This is how we communicate to God. Inilah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah cara kita untuk mendengar suara Tuhan. Inilah cara kita untuk kita merasakan the heartbeat of God dalam penyembahan kita. Ya, ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat kehidupan Daud, kenapa Daud dikatakan a man after God's own heart? Karena Daud bukan saja dia pandai menyembah, karena penyembahan itu saudara menarik hati Tuhan. Apabila Tuhan melihat penyembahan itu dibayangkan seperti dupa. Itu adalah seperti incense yang datang kepada Tuhan. Dan apabila Tuhan menciumnya, apabila Tuhan melihat persembahan itu, hati Tuhan tergerak. Hati Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan penyembahan yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, saudara, adalah waiting, penantian. Bahagian ini banyak orang Kristen tidak suka karena kita mau cepat, kita mau fast result. Ya, tetapi saudara, di dalam waiting itu kita mendapat kekuatan baru. Di dalam Yesaya 40 kita melihat bahwa burung Raja Wali, apabila orang menanti-nantikan Tuhan, ia akan seperti burung Raja Wali yang akan terbang tinggi, yang tidak akan terkalahkan. Karena di dalam waiting itu, di dalam penantian itu, saudara, kita akan mendapat kekuatan baru. Penantian ini juga berbicara tentang sabat kita, tentang rest kita. Ya, adakah kita disiplin hari ini, saudara, mengambil masa untuk diri kita sendiri?
untuk kita diam di hadirat Tuhan. Mungkin itu saat teduhmu. Mungkin itu adalah sabat kita setiap minggu. Kita sudah menuju ke ujung tahun, saudara. Sudahkah Anda mengambil sabat? Sudahkah Anda berehat? Dengan itu, saudara dan saudari, mari kita pastikan kita mengambil masa untuk menanti, untuk berdiam diri di hadirat Tuhan, untuk mengalami restedness di dalam hadirat Tuhan. Dan yang keempat adalah witness. Kehidupan kita orang percaya, kita tidak boleh lari daripada bersaksi. Peluang untuk bersaksi itu ada di mana-mana, saudara. Waktu kita masuk di dalam taksi, di dalam kereta, di dalam Grab, di dalam dimanapun kita berada, saudara, peluang untuk bersaksi itu ada. Untuk kita mendisiplinkan diri kita, saudara. Kehidupan kita adalah witness. Sudahkah Anda menjadi saksi kepada orang di sekelilingmu, kepada jiran-jiranmu? Christmas ini merupakan peluang yang sangat baik. Jangan kita hanya tunggu waktu Christmas ini, saudara. Ya, marilah kita ambil inisiatif untuk kita berkongsi. Mungkin melalui sosial media Anda. Ya, mari kita post something yang mendorong. Bukan hanya gambar-gambar yang cantik, bukan hanya event-event kita selalu post gambar makanan dan sebagainya. Saya tidak katakan itu salah, saudara, tapi lebih baiknya kita gunakan sosial media kita untuk kita bersaksi kesaksian kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita bersaksi, kita post ayat-ayat firman Tuhan yang mendorong. Mungkin ada 1-2 orang yang membaca post kita, ayat firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu hidup dan itu memberikan semangat, itu memberikan dorongan untuk dia, saudara. Mungkin dia sudah hilang harapan, putus asa, tapi apabila dia melihat itu, saudara, baik itu di Instagram kah, apakah, saudara, ya, itu akan memberikan kekuatan. Mari kita ambil kesempatan ini untuk kita terus bersaksi di hadapan Tuhan. Saudara dan saudara yang saya kasih, yang keempat, yang terakhir, untuk kita memastikan kita benar-benar sampai ke hadirat Tuhan, untuk kita memastikan kita benar-benar sampai ke kepangkuan Yesus. Apabila Yesus menjemput kita, kita perlukan ini di dalam kehidupan kita, yaitu pengarahan ataupun spiritual direction. Pengarahan rohani ini sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Ya, pengarahan ini lebih penting daripada kepantasan ataupun kecakapan. Ataupun dalam bahasa Inggris berkata, direction is more important than speed or efficiency. Tidak ada gunanya, saudara, kita cepat sampai. Tidak ada gunanya kita sangat efisien dalam pekerjaan kita, saudara. Tapi, saudara, kita tidak sampai kepada tujuan dan maksud Tuhan. Berjalan mengarah kepada destinasi yang betul dan stay on track, itu lebih penting daripada kelajuan ataupun cepat sampai. Saudara dan saudara yang saya kasih, selain daripada Roh Kudus, kita perlukan Roh Kudus untuk mengarah hidup kita setiap hari. Kita juga perlukan mentor-mentor untuk menunjukkan arah ataupun jalan yang betul. Dan juga mentor ini akan menegur kita jika kita melencong ke arah yang lain. Justru itu, saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada bapak-bapak rohani kita, ada sister-sister rohani kita, brother rohani kita, ya, yang akan boleh menjadi mentor, yang boleh menunjuk arah jalan yang betul dan menegur kita untuk memastikan kita sampai kepada Yesus. Haleluya, saudara dan saudara yang saya kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini, saudara, dapat mendorong kita, dapat membawa kita kepada satu jemputan Tuhan Yesus yang berkata kepada kita hari ini, marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat, aku memberimu kelegaan. Saudara, mungkin Anda berada dalam keadaan jerih lelah hari ini. Mungkin Anda berada dalam keadaan yang sedang memikul beban berat. Apapun situasi dan keadaanmu, saudara, ya, sekarang Yesus sedang memberi tawaran kepadamu. Tawaran Yesus adalah bukan menyelesaikan masalahmu, bukan menghilangkan masalahmu, tapi Dia memberikan kelegaan. Kelegaan ini berbicara tentang kekuatan,
Karena Tuhan mau supaya kita melalui setiap masalah, setiap cabaran, setiap tekanan, setiap penderitaan yang kita alami. Dia mau supaya kita melalui semua itu. Karena Yesus sendiri telah melalui setiap penderitaan yang pernah kita alami. Karena penderitaan itu, cabaran itu akan membangunkan karakter, akan menguatkan kita. Tapi di dalam semua ini saudara, ada satu perkara yang sangat penting yang perlu kita alami, yaitu kelegaan. Di dalam kita menghadapi semua cabaran hidup ini, kita perlukan kelegaan. Dalam bahasa Inggris katakan rest ataupun restedness. Kita perlukan restedness, kita perlukan kelegaan ini. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mendorong Anda yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Mungkin Anda berkata, yes, saya mau menerima jemputan ini. Saya mau menerima jemputan Tuhan Yesus hari ini. Saya ingin memberikan hidup saya kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara, Anda ingin membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Menerima jemputannya masuk di dalam hidupmu. Jika engkau hari ini saudara ingin menerima Dia di dalam hidupmu, membuka hidupmu dan engkau mau menerima Yesus masuk dalam hidupmu, engkau boleh tekan emoji angkat tangan, supaya tim media kita boleh akan terus mendoakan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Ataupun hari ini saudara, Anda berada dalam keadaan beban berat. Engkau mungkin penat mengejar sesuatu yang tidak pernah engkau capai dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau dalam keadaan letih lesu. Mungkin engkau dalam keadaan kepayahan mencari sesuatu. This is the good news for you hari ini. Yesus, Sang Penyelamat, Gembala yang baik, Dia adalah sahabat yang sejati, sedang memanggilmu untuk datang ke sisinya, untuk memberikan kelegaan kepadamu. Jika inilah merupakan kerinduan hatimu saudara, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu. Dari tempat ini saya akan berdoa, dan saya sangat percaya dengan iman apabila engkau mengimani apa yang kita doakan bersama. Saya sangat percaya itu akan pasti terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Saya mendoakan Anda dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu. Setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan, yang ingin menerima keselamatan daripada Tuhan hari ini, yang ingin menjemput Yesus di dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jadilah penyelamat hidup mereka. Hari ini Tuhan Engkau jadilah gembala mereka yang baik. Hari ini Engkau jadilah teman mereka yang baik. Hari inilah Engkau menjadi penyelamat mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang berada dalam keadaan jerih lelah, yang sedang memikul beban berat, mereka sudah berada di dalam keadaan putus asa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pencipta, Allah yang agung dan perkasa yang luar biasa. Engkau jamah hati mereka saat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam keadaan beban berat Engkau lepaskan segala beban berat mereka. Yang dalam keadaan tertekan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkatkan segala tekanan mereka. Engkau bebaskan mereka dari segala tekanan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini, Engkau datang dalam hidup mereka, dan Engkau jamah hidup mereka. Engkau berikan kelegaan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadilah seperti yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih, hari ini Anda sudah mendengar firman Tuhan. Marilah kita terus belajar untuk mengaplikasikan
kehidupan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai penutup untuk doa berkat, saya menjemput Anda saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Anda boleh angkat tangan dimanapun Anda berada dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, setiap anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara dan saudari, jangan lupa untuk mengikuti ibadah pada minggu hadapan, pada masa yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Stay blessed and stay healthy, and God bless you.